Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sumangkudi, NIM 22232811 kelas B. Di sini saya akan video untuk memenuhi tugas anatomi dosen pengampu Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Di sini ada 10 kelenjar. Yang pertama hipotalamus, yang kedua pineal, ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, yang kedelapan pankreas, yang kesembilan ovarium, yang ke-10 titis. Tapi yang saya ambil di sini cuman ke-8 sama 9, 10 pankreas dan ovarium dan titis. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Yang kedua, hormon endokrin. Pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Yang ketiga, di dalam pulau-pulau Langerhans terhadap sel alfa, beta, dan delta. Yang keempat, hormon yang dihasilkan, yaitu ada 2 macam. Hormon insulin yang dideklarasikan oleh sel beta. Yang kedua, hormon glukagon yang dideklarasikan oleh sel alfa. Di sini juga ada contohnya. Di sini ada fungsinya. Di sini ada fungsi hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama glukagon. Glukagon itu ada 3 macam, yaitu dihasilkan oleh sel alfa. Yang kedua, berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Yang keempat, tipe hormon yaitu asam amino. Di sini ada insulin. Yang pertama itu dihasilkan oleh sel beta. Fungsinya menurut kadar gula dalam darah, menurunkan kadar gula dalam darah. Yang ketiga, tipe hormon, yaitu sama juga dengan asam amino. Di sini ada somatostatin dihasilkan oleh sel beta. Fungsinya di pankreas akan menghambat senkres hormon insulin dan glukagon. Dan yang kedua, somatostatin diproduksi juga saluran pencernaan berfungsinya secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Di sini ada penjelasannya. Adapun hormon insulin dan glukagon tersebut bekerja secara berlawan untuk mengatur glukosa dalam darah. Yang pertama,
Bila kadar glukosa dalam darah tinggi, maka kelenjar pankreas akan mensekresikan hormon insulin tersebut berfungsi sebagai perangan hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Yang kedua, namun sebaliknya jika kadar glukosa dalam darah menurun atau rendah, maka hormon glukagon akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Di sini juga ada contohnya. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Di sini ada hormon insulin, glukagon, fungsinya mengubah gula darah. Di sini ada hiposekresi hormon insulin. Yang bagian A itu diabetes mellitus atau DM. Tipe 1 IDDM itu pertama, penyakit ini sepenuhnya tergantung dengan insulin. Penyakit ini sering didapatkan pada anak-anak atau dewasa muda. Yang kedua, pengobatan dengan mengganti insulin sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Yang bagian B, diabetes mellitus DM atau tipe 2, dinamakan NIDDM. Pertama itu, pada penyakit ini insulin diproduksi bisa dalam jumlah yang kurang memadai dan atau memadai, tetapi terdapat gangguan dalam kualitas dan mekanisme kerjanya. Kedua, faktor risiko pada penyakit seperti ini, riwayatnya keluarga dengan diabetes mellitus dan obesitas. Di sini yang kedua di sini menjelaskan kelenjar gonad atau kelamin. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ovarium, yang kedua ada testis. Di sini juga ada contohnya. Yang dimaksud dengan ovarium itu ada bahasa anatomi juga. Penjelasannya, sepasang organ berbentuk buah kenari. Yang kedua, ovarium terdiri dari dua, yaitu dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Di sini juga ada contohnya. Hormon yang dihasilkan, yang pertama menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin dan inhibin. Yang kedua, relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Yang ketiga, inhibin menghambat sekresi follicular hormon atau FSH pada akhirnya siklus menstruasi. Di sini ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Kelenjarnya ovarium
atau kelenjar gonad pada wanita. Hormon estrogen fungsinya untuk menentukan ciri pertumbuhan kehamilan sekunder perempuan. Yang kedua, progesteron, penambalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kelenjar yang kedua, testis, kelenjar gonad pada pria. Testosteron menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Di sini ada pengertiannya juga. Estrogen itu dan di sini ada estrogen dan progesteron berfungsi membangun dalam mempertahankan karakteristik kelaminan wanita, siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamen. Ada dua macam, yaitu hormon estrogen dibentuk oleh granulosa atau folikel dan sel lutein corpus luteum. Yang kedua, hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Dampak hiposekresi hormon pada wanita. Pertama itu penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasananya hati tidak menentu atau menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Beberapa kondisi disebabkan oleh kadar progesteron yang rendah. Yang pertama itu tidak mengalami menstruasi atau haid tidak teratur. Yang kedua, fungsi ovarium yang buruk. Yang ketiga, peredaran rahim abnormal. Yang keempat, flek dan sakit perut selama kehamilan. Di sini dampaknya hiposekresi hormon pada wanita itu penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi, termasuk vagina. Di sini juga ada contohnya dari mekanisme hormon pada wanita. Yang bagian B, testis merupakan organ produksi internal pada pria. Yang kedua, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Yang ketiga, testis terdiri dari belahan yang disebut dengan lobus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Di sini ada contohnya. Hormon yang dihasilkan itu ada 3. Yang pertama, menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Yang kedua, testosteron fungsinya membangun untuk mempertahankan karakteristik kelaminan seksual
pria dan regulasi spermatogenesis. Ketiga, membilik menghambat sekresi atau PSH untuk mengatur produksi sperma. Manfaat hormon testosteron bagi pria. Selain sebagai produksi, beberapa manfaat hormon estrogen pada pria adalah: yang pertama, mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Pria dengan testosteron yang lebih tinggi dari rata-rata akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena asma. Mereka juga memiliki MOPIRA, verbal kemampuan spasial dan penalaran matematika yang lebih baik, membuat hubungan intim jadi lebih baik hormon ini. Yang kedua, membuat hubungan intim jadi lebih baik. Hormon ini dapat meningkatkan hasrat hubungan intim dengan pasangannya. Kedua, mengurangi lemak perut. Terapi hormon yang dilakukan pada pria dapat mengurangi kadar lemak dari dalam perut. Yang ketiga, yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Seorang pria kadar testosteron tinggi dapat menurunkan risiko depresi muda darah atau kelelahan. Di sini juga ada mekanisme hormon pada pria. Di sini ada contohnya. Kalau di sini ada dampak hipersi hormon testosteron pada pria. Tingkat kadar hormon testosteron pada memberikan dampak seperti: pertama, kelebihan sel darah merah dan hemoglobin. Kondisi ini dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Kedua, rambut rontok. Ketiga, menyebabkan meningkatnya kadar dihidrotestosteron atau DHT. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit jadi berminyak serta berjerawat. Yang keempat, kelebihan hormon testosteron terhadap tubuh bergantung pada usia seorang pria. Kelebihan hormon juga dapat menyebabkan pubertas sebelum dewasa dan mengakibatkan ketidaksuburan. Dampak hipertensi hormon testosteron bagi pria. Dampak kadar hormon ini turun, pria akan mengalami gejala yang berkaitan dengan fungsi seksual seperti berkurangnya, pertama, hasrat berhubungan intim, fungsi seksual. Bukan hanya kehidupan seksual, dampak lain dari kurangnya hormon testosteron adalah stres dan depresi, kenaikan berat badan, meningkatkan lemak tubuh dan berkurangnya otot, sulit berkonsentrasi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.